Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyira wa nadhira baina yaday sa'ati may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasada wa may ya'sihima faqad huwa wa nas'alullaha rabbana ay yaj'alana mimma yuti'uhu wa yuti'u rasulahu wa yattabi'u ridwanahu wa yajtanibu sakhatahu fa innama nahnu biwalah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Babu Salam rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa kita tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah wujud rasa syukur kita di pagi hari ini mengawali kehidupan baru kita di hari ini dengan menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat subuh kita di pagi hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kelak bisa menyertai kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam tak lupa semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah, yang senantiasa berusaha untuk sungguh-sungguh di dalam ittiba mengikuti risalahnya sampai kita nanti kembali berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, orang tua, keluarga, istri dan anak-anak kita, saudara-saudara kita kaum muslimin semuanya kelak kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam pelukan kasih sayang, ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan taklim kita di setiap pagi di hari Sabtu, dan akan kami sampaikan kesempatan ini dengan beberapa hadis yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan hadis itu menjadikan diri kita semakin mengenali diri kita, sehingga dengan mengenali diri kita, potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, baik potensi yang akan mengarahkan kepada kebaikan, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, kita mengenali potensi-potensi yang mengarahkan kepada kemurkaan Allah, kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan nanti semakin kita mengenali diri kita, maka kita semakin bisa membawa diri kita menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama akan kami sampaikan hadis riwayat Bukhari. Hadisnya pendek. An Sahl ibn Sa'id radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala may yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjamin untukku apa yang di antara kumis dan jenggotnya dan di antara dua pahanya, aku menjamin surga baginya. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam diri kita ada potensi yang bisa membawa kebaikan, yakni menghantarkan kita nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang menjamin untukku apa yang di antara kumis dan jenggotnya. Apa yang ada di antara kumis dan jenggot ini adalah
lisan. Nah, lidah, lisan. Kemudian apa yang di antara dua pahanya? Di antara dua paha yang dimaksud ini adalah kemaluan. Nah, aku menjamin surga baginya. Nah, kalau bisa kita menjaga lisan kita, menjaga kemaluan kita, maka dalam hadis ini akan dijamin masuk surga. Kemudian hadis berikutnya, ini masih berkaitan terus hadis berikutnya ini. Banyak sekali hadis yang berkaitan dengan hal ini. Kemudian Anil Haris Ibni Hisham radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi amrin aqtasimu bihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amlik hada wa asyara ila lisanihi. Dari Haris bin Hisham radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu perkara yang dapat aku jadikan pegangan. Rasulullah bersabda, kendalikanlah ini. Beliau menunjuk kepada lisannya. Nah, ini sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu perkara yang dapat aku jadikan pegangan. Kemudian Rasulullah menjawab, kendalikanlah ini. Maksudnya supaya mengendalikan lisannya, ucapan-ucapannya. Kemudian hadis berikutnya, An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'malu ahabbu ilallah qala fasakatu falam yujibhu ahadun qala huwa hibdul lisan. Dari Abu Juhaifah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal apakah yang paling dicintai Allah? Abu Juhaifah berkata, maka para sahabat diam, tidak ada seorang pun yang menjawab. Kemudian Rasulullah bersabda, yaitu menjaga lisan. Kemudian hadis berikutnya, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughul abdu haqiqatal iman hatta yahzuna min lisanihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba tidak akan sampai pada hakikat iman sebelum ia menjaga lidahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis yang kami sampaikan ini adalah penekanan supaya kita menjaga lisan kita. Penekanan menjaga lisan. Dan hadis yang ini bahwasanya seseorang hamba tidak akan sampai pada hakikat iman sebelum ia menjaga lidahnya. Hakikat iman itu adalah kebenaran keyakinan yang kita yakini, yang kita percayai di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan amal. Nah, ini hakikat iman. Dan kalau iman itu diibaratkan matahari, maka sinarnya itu adalah iman. Jadi matahari dan sinarnya itu tidak bisa dipisahkan. Sama halnya iman dengan amal itu tidak bisa dipisahkan. Amalnya semakin baik, berarti imannya itu juga iman yang baik, iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang sempurna, maka akan diikuti dengan amal yang baik, amal soleh, amal yang menghantarkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya, An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah man najatu qala amlik alaika lisanaka wal yasaka baituka wa baki ala khati'atika. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Beliau bersabda, kendalikanlah lisanmu, tetaplah dalam rumahmu dan tangisilah kesalahanmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kendalikanlah lisanmu, yaitu menjauhkan diri dari penyakit lisan.
Penyakit-penyakit lisan seperti apa? Penyakit-penyakit lisan itu diantaranya ghibah, kemudian berdebat dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, kemudian bertengkar, berbicara dengan kesombongan, berkata keji, memaki, perkataan-perkataan cabul, melaknat, baik melaknat hewan, benda mati maupun manusia, kemudian bernyanyi, bersyair, bersenda gurau, mengejek, menyebarkan rahasia, berjanji dusta, baik dalam perkataan maupun sumpah, kemudian mengadu domba, lidah yang bercabang, mengadu domba, memuji dan bertanya dengan pertanyaan yang bodoh tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita mengenal bahwasanya lisan ini berpotensi besar sekali untuk menjadikan seseorang itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat berpotensi, lisan ini sangat berpotensi akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita tidak bisa mengawalnya, jikalau kita tidak bisa menjaganya, lisan. Dan juga yang ada di antara paha kita, ini sangat berpotensi sekali akan menghantarkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang terjerumus dengan dua yang dipesan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga lisan dan yang diantara dua paha, yakni kemaluan. Semuanya itu kenikmatan-kenikmatan yang menghantarkan akan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dinikmati oleh kebanyakan ya lisan dan kemaluan ini. Kalau kita mengumbar kemaluan, ada seseorang itu yang hanya menuruti nafsu birahinya saja, kemaluannya saja. Nah, kalau seandainya mereka itu atau yang bersangkutan kena penyakit misalnya, kena penyakit daripada penyakit yang diakibatkan dengan mengumbar apa yang diantara kedua pahanya itu, maka ia akan dijauhi oleh orang. Keluarganya pun juga akan takut mendekat. Teman-temannya mau mendekat juga takut. Nah, takut dengan penularan yang secara fisik. Nah, kemudian jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahayanya lisan ini kita juga harus mengenal. Di antaranya yang disebutkan tadi, kita harus mengerti dan kita harus menjaga lisan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang disebutkan di dalam keterangan ini. Supaya apa? Supaya kita menjadi golongan yang nanti kelak dijamin untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau kita mampu menjaga kedua bagian daripada tubuh kita itu. Kemudian jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis berikutnya. Jadi hadis ini saling menguatkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dijaga Allah dari keburukan, barang siapa yang dijaga Allah dari keburukan, yakni yang keburukan itu diakibatkan dari dua hal, di antara kumis dan jenggot, dan di antara kedua kakinya, ia akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, jadi kita harus bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa? Agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bahayanya lisan, dari bahayanya kemaluan yang menghantarkan akan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjaga kita. Karena kita tidak akan mampu bisa menjaga kedua hal ini
selain kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah awshini faqala fima awsabihi wahzun lisanaka illa min khair fa innaka bidzalika taghlibu syaitan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Beliau bersabda, di antara isi nasihat beliau, dan jagalah lisanmu kecuali untuk kebaikan, karena dengan menjaga lisan itu kamu dapat mengalahkan syaitan. Nah, kita harus menjaga lisan, karena dengan menjaga lisan itu kita akan bisa mengalahkan godaan syaitan. Satu lagi hadis jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu rafa'ahu qala idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisana fataqulu ittaqillah fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in wajadta i'wajadna. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, ia merofakkannya, menyadarkan kepada Rasulullah, menyandarkan kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, apabila seorang anak Adam berada pada waktu pagi, semua anggota tubuhnya memperingatkan lisannya dengan berkata, bertakwalah kepada Allah mengenai kami karena kami tergantung kepada kamu. Jika kamu lurus, maka kami pun lurus, dan jika kamu menyeleweng, kami pun menyeleweng. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya apabila seorang anak Adam, yakni kita manusia ini, berada pada waktu pagi. Nah, seperti ini. Kita berada di waktu pagi, di waktu subuh. Kemudian semua anggota tubuh kita memperingatkan kepada lisan. Nah, dengan apa memperingatkannya? Bertakwalah kepada Allah. Nah, mengenai kami, bertakwalah kepada Allah, menyampaikan, memperingatkan kepada lisan, bertakwalah kepada Allah mengenai kami, karena kami tergantung kepadamu. Jadi seluruh anggota tubuh itu menggantungkan keselamatannya kepada lisan. Nah, karena kami bergantung kepada kamu. Jika kamu lurus, jika lisan itu lurus, jika lisan itu baik, kami pun juga akan mengikuti lurus. Jika kamu menyeleweng, kami pun menyeleweng. Nah, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kejujuran itu akan diuji dengan pernyataan, dengan lisan. Bagaimana hal-hal yang banyak kita ketahui di pemberitaan itu, bagaimana ketika seseorang diadili, nah, di mana harus kejujuran ditegakkan. Untuk menyelamatkan diri dari sebuah kesalahan, banyak sekali orang yang tidak jujur di dalam proses peradilan misalnya. Dan menyelamatkan diri dari hal-hal yang lain, dari keburukan. Misalnya di kantor mencuri, korupsi dan sebagainya. Tidak melakukan hal yang jujur lisannya. Maka ketika lisan itu tidak lurus, ketika lisan itu tidak jujur, maka bagian yang lain dari tubuh kita itu akan mengikutinya. Artinya amalnya akan amal yang didasari dengan tidak kejujuran, nyeleweng, akan nyeleweng. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hal yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini, Allah memberikan pertolongan kepada kita, Allah memberikan kekuatan iman kepada kita. Semakin banyak hari yang kita lewati, semakin dekat perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman yang Allah berikan kepada kita, yang kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hidayah iman itu, mudah-mudahan semakin disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan iman yang sempurna, iman yang baik, iman yang semakin kuat, maka akan teriring amal ibadah
yang menghantarkan akan ampunan Allah, menghantarkan akan kasih sayang Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kelak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perlukan keridhaannya. Ibaratnya yang kami sampaikan tadi, iman itu adalah seperti halnya matahari, maka sinarnya itu adalah amal, di mana sinar matahari itu adalah apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kemanfaatan dalam kehidupan di dunia ini. Demikian yang kami bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan beramal soleh. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa memperbaiki amal kebaikan kita. Kita bermohon kepada Allah, kita mohonkan orang tua kita akan diampuni, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman yang kita yakini semakin sempurna, semakin kuat, dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa suhrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa suhrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa suhrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka amalan saliha wa nas'aluka rizqan halalan thayyiba wa nas'aluka rizqan wasi'a wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyata wa husnul khuluq. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma tsabbit imanahum. Allahumma tsabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma tamiril yahuda wa Israel. Allahumma tamiril yahuda wa Israel. Allahumma tamiril yahuda wa Israel wa syatid syamlahum wa farik jam'ahum. Allah mansur alal mujahidina a'da'ina wa a'da'adin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.